Cerita dimulai diperlihatkan seorang suster cantik bernama Suster Maria Biarawati muda yang masih berusia 19 tahun yang pasti dia masih terjamin ping apemnya. Suster Maria mengabadikan seluruh hidupnya kepada Tuhan di sebuah biara kecil yang diapit oleh 2 pegunungan kecil serta perkebunan yang selalu siap digunakan untuk berkebun. Suster Maria mulai menggerakkan jarinya yang lentik untuk memetik satu persatu bunga di sana. Dia selalu melakukan ini setelah selesai ritual kebaktian di biara. Namun ada peristiwa menakutkan yang membuat tubuhnya bergejolak hebat saat tiba-tiba muncul seorang pria tampan tanpa sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Tubuh Suster Maria langsung bergetar hebat saat melihat rudal aktif ekstra besar yang baru pertama kali dilihat seumur hidupnya. Matanya terbelalak saat melihat rudal itu seperti menunjuk tepat ke arahnya dan mengajaknya menelusuri apem pingnya. Tanpa pikir panjang Suster Maria berlari kabur ke arah patung Bunda Maria. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Suster Maria meminta pengampunan atas zina mata yang baru saja dilakukan. Saat sedang khusus berdoa tiba-tiba Suster Maria ini dikagetkan oleh suara anak pria yang memanggilnya. Ternyata di belakangnya ada Marcelo. Dia adalah pembantu biara yang kesehariannya bekerja sebagai penggembala domba dan sapi di peternakan milik biara. Suster Maria terlihat senang saat Marcelo memberitahu dombanya baru saja melahirkan. Ia kemudian memberi seekor anak domba yang masih berumur 1 minggu ke pelukan Suster Maria. Bayi domba itu terlihat sangat gemuk dan imut. Marcelo kemudian mengajak Maria untuk memeriksa domba lain, tapi tiba-tiba Maria terlihat ketakutan saat memberi minum dombanya. Dia melihat bayangan pria yang sebelumnya bertemu dengannya, dan ternyata pria misterius ini sudah berdiri di belakangnya sambil memakan apel di tangannya. Pria ini menyapanya dengan halus, tapi karena sudah terlanjut takut, Maria memilih kabur dan berlari ke dalam biara. Singkat cerita, hari Minggu pagi terlihat lebih indah di kuil biara yang berdiri megah. Para biarawati berlatih lomba paduan suara. Para suster pun sedang khusyuk melaksanakan kebaktiannya. Biara ini ternyata menampung 2 wanita kulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pembantu biara. Tapi sayangnya meskipun sudah diangkat jadi seorang biarawati, tapi perlakuan yang diterimanya masih mencerminkan kalau budaya perbudakan masih digunakan. Namun ada sisi positif yang bisa menjadi pelajaran bahwa di biara ini masih sangat kental akan budaya kebersamaannya. Bisa dilihat dari cara mereka makan bersama yang selalu diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa penutup. Meskipun kebersamaan ini tercoreng dengan ulah para suster senior yang melakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitam. Masalah datang lagi saat Suster Maria melihat penampakan pria pemakan buah apel misterius, dan anehnya sosok pria ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Penampakannya benar-benar membuat Suster Maria dihantui rasa ketakutan. Dalam ketakutannya, Suster Maria melampiaskannya dengan menghibur biarawati kulit hitam yang diperlakukan seperti budak oleh suster senior. Salah satu biarawati kulit hitam ini menangis meratapi nasibnya yang terlahir dengan warna kulit yang berbeda. Dia merasa tinggal di biara sama saja seperti hidup di luar. Dia selalu merasakan perlakuan diskriminatif. Namun saat khusyuk berdoa di kamar, Maria lagi-lagi melihat pria misterius itu datang dan menghantuinya, apalagi pas melihat rudal aktif pria itu. Hal itu membuat Suster Maria memilih untuk menebus dosa dengan cara menyiksa dan mencabuk tubuhnya. Saat tengah menjerit kesakitan, tiba-tiba 2 pembantu biara datang menemuinya. Mereka membawa pesan langsung dari Bunda Superior agar Suster Maria mengobati salah satu sapi yang tengah sakit di kandangnya. Suster Maria terkenal punya keahlian bisa menyembuhkan ternak. Setelah sampai di kandang, Suster Maria menyuruh pembantu biara pergi meninggalkannya karena dia ingin fokus merawat dan menyembuhkan sapi peliharaan yang telah sakit. Karena rasa sayangnya kepada hewan-hewan ternak, sampai-sampai biarawati cantik ini ketiduran di dalam kandang. Di saat itu juga pria tadi kembali datang mengganggunya. Dia melempar apel yang dimakannya ke arah Suster Maria. Saat terbangun dari tidurnya, Suster Maria kembali dibuat ketakutan melihat buah apel yang selama ini menghantui pikirannya ada di depannya. Di dalam ketakutannya, Suster Maria berlari kembali masuk ke kamarnya. Suster Maria sama sekali tidak menyadari kalau di belakang pintu kamarnya ada teman dia, biarawatinya. Saat sadar ada temannya, Suster Maria buru-buru menutup auratnya. Ia kemudian bertanya ada keperluan apa masuk ke kamarnya, dan tanpa diduga temannya justru mengungkapkan kalau selama ini dia mencintai Suster Maria. Mendengar pengakuannya, Suster Maria mencoba menyadarkannya, namun temannya tidak bisa menahan gejolaknya. Suster Maria akhirnya tak berdaya setelah sentuhan demi sentuhan membuatnya hanyut dalam kenikmatan yang baru pertama kali ia rasakan. Dan saat dia benar-benar dibuat bergejolak tak berdaya, kejadian aneh mulai menyadarkannya.
Ternyata yang sedang main gunting dengannya bukan teman biaranya, tetapi sosok pria aneh yang selama ini menghantuinya. Ternyata pria ini bernama Luzbel, dia adalah Lucifer iblis yang menyerupai manusia. Iblis ini ingin menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara. Sejak tubuhnya dibuat bergejolak oleh iblis, kejadian-kejadian aneh terus meneror Suster Maria, termasuk saat foto agung yang terpajang di dinding biara berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Sepekan berlalu jiwa Suster Maria mulai terganggu, sepertinya iblis sudah merasuki pikiran dan hatinya. Siang itu dia menemui Marcelo. Suster Maria terlihat sedang mencarinya dan akhirnya menemukan Marcelo sedang bermain di tepian sungai. Dia menghampirinya di bibir sungai. Seketika Maria mulai menggoda Marcelo dengan mengangkat jubahnya secara perlahan agar Marcelo bisa melihat paha mulusnya. Suster Maria memancing Marcelo agar tergoda dengannya. Perlahan ia mulai mengincar rudal mininya Marcelo. Marcelo jelas sangat ketakutan dan memilih kabur sebelum Suster Maria sempat mencoba memegang rudalnya. Singkat cerita, suatu hari Suster Maria mulai membantu biarawati yang sedang meratapi nasibnya karena warna kulitnya berbeda dengan biarawati yang lain. Ia merasa putus asa dengan perlakuan diskriminatif. Suster Maria kemudian mengikutinya. Ternyata pembantu itu ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melihat apa yang dilakukan pembantunya itu, tidak disangka Suster Maria justru mendorong pembantu tersebut yang akhirnya harus pindah alam. Apa yang dilakukan Suster Maria ternyata semuanya di bawah kendali iblis yang telah menutup hati dan akal sehatnya. Saat melihat burung hantu dan buah apel yang dilempar iblis, Suster Maria mulai ketakutan dan menyesali perbuatannya. Tapi di saat itu iblis kembali menguasai jiwanya. Kali ini iblis kembali mempengaruhi alam bawah sadarnya. Suster Maria mendatangi rumah Marcelo. Iblis itu terus menggoda imannya agar Suster Maria melakukan aksi menanam rudal di liang apempingnya di lahan basahnya. Di rumahnya Marcelo hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua. Ibunya tidak curiga saat Suster Maria ingin melihat kondisi anaknya yang diketahui sudah 2 hari tidak datang ke biara. Marcelo terlihat masih trauma dengan perlakuan Suster Maria kemarin. Di kamarnya Marcelo terlihat sedang tidur pulas. Suster Maria semakin tak kuasa ingin dibuat bergejolak tak berdaya ketika melihat Marcelo tidur hanya ditutupi oleh selimut, apalagi ada kesempatan bagus saat dia melihat ibunya sudah tertidur pulas di kursi. Tanpa pikir panjang lagi Suster Maria mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu dengan cepat. Tapi saat baru memulai Marcelo terbangun dari tidurnya dan menolak ajakan suster itu. Suster Maria mendadak gelap mata, dia emosi dan langsung menggigit tangannya lalu melihat pisau terletak di lantai. Tanpa pikir panjang lagi dia langsung mengambilnya dan menusuk leher dan dada Marcelo dengan sadis. Seketika Marcelo pindah alam. Setelah membunuhnya Suster Maria kembali sadar dan menyesali perbuatannya. Namun tanpa diduga tiba-tiba sosok Marcelo berubah wujud menjadi ibunya yang dia bunuh. Ternyata sedari tadi yang hendak ia nikmati adalah ibu dari penggembala domba tersebut. Rupanya iblis telah membutakan hati dan pikiran Suster Maria. Suster Maria mulai panik, ia kabur setelah tahu api mulai melahap rumah Marcelo. Rumahnya langsung mengalami kebakaran hebat dan menewaskan pemilik rumah yang terjebak di sana. Besoknya Suster Maria dikunjungi 2 rekan biarawatinya. Para suster ini memberi kabar insiden kebakaran rumah yang menimpa penggembala domba mereka. Mereka memberitahu kalau Marcelo dan ibunya tewas di tempat. Suster Maria mencoba bersikap tenang agar 2 rekannya tidak mencurigai gerak-geriknya. Ia berpura-pura sedih dan merasa kehilangan atas kematian Marcelo dan ibunya. Suster Maria langsung pergi. Ia beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo dan ibunya di pembaringan terakhirnya. Setelah sampai di kamar mayat, Suster Maria langsung memeriksa mayat Marcelo karena saat terakhir dia membunuhnya kalungnya tertinggal di ranjang Marcelo dan benar saja Marcelo terlihat menggenggam erat kalung miliknya. Suster Maria berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kalungnya. Namun aksinya ternyata sudah diperhatikan oleh Bunda Superior yang mengintipnya di balik pintu kamar. Sudah lama Bunda Superior mencurigai gerak-gerik Suster Maria yang akhir-akhir ini terlihat mencurigakan. Bunda Superior marah besar setelah tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh Suster Maria. Tapi bukannya merasa bersalah, Suster Maria justru menganggap dirinya sudah tak pantas menyembah Tuhan. Suster Maria meyakini kalau kedudukannya lebih tinggi dari Tuhan. Bunda Superior terlihat sangat terpukul melihat suster kesayangannya sudah jauh melenceng dari ajaran Tuhan. Kepala biara tersebut langsung bersujud di hadapan Tuhannya sambil menangis. Ia berdoa agar Suster Maria kembali mendapat wahyu.
Sesaat Suster Maria sempat menyesali perbuatannya, namun kembali iblis datang menguasai jiwanya. Tiba-tiba di tangannya Suster Maria sudah ada seutas tali. Bisikan iblis terus membujuknya agar mau membunuh Bunda Superior yang menjadi penghalangnya. Sesaat kemudian dengan tali di tangannya Suster Maria ini dengan sadis mencekik leher Bunda Superior sampai tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, dia kemudian menyeret mayat itu ke tempat penyimpanan mayat. Kemudian dia menaruh mayat Bunda Superior dengan mayat yang lain agar tidak dicurigai oleh para biarawati yang mencari keberadaannya. Setelah selesai menyembunyikan mayat Bunda Superiornya, Suster Maria bergabung dengan para suster lain untuk mempersiapkan upacara penguburan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua proses pemakaman dilakukan oleh para biarawati. Saat proses pemakaman, kejadian menakutkan kembali menghantui Suster Maria. Tiba-tiba ia melihat tangan salah satu biarawati yang menguburkan jenazah Marcelo dan ibunya terlihat gosong seperti habis terbakar. Suster Maria yang ketakutan pun pergi meninggalkan upacara pemakaman yang belum selesai. Suster Maria terus berlari dalam hatinya, ia ingin pergi jauh meninggalkan semuanya. Rasa takut dan penyesalan mulai dirasakan saat tubuhnya terjatuh di kubangan lumpur. Biarawati ini mulai menyadari dosa-dosanya yang tak mungkin dimaafkan. Dia mulai mempertanyakan keajaiban Tuhan yang tidak pernah datang dalam hidupnya. Dia terlihat sangat putus asa. Akhirnya Suster Maria mengasingkan diri di sebuah gua. Sudah 3 hari dia meratapi semua dosa-dosanya dan di hari keempat iblis kembali datang menemuinya. Ia berusaha untuk mengusirnya. Namun jangan disebut iblis jika tidak punya 1000 cara. Nakal iblis merayu Suster Maria agar kembali ke biara untuk menjadi Bunda Superior untuk menggantikan Suster Teresa. Awalnya Suster Maria menolaknya, dia tidak mau menghancurkan biara dengan cara bersekutu dengan iblis. Namun iblis mulai menakutinya jika Suster Maria tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan mempengaruhi seluruh isi biara agar menghakiminya dengan cara menyiksa dan mencongkel matanya. Lalu membakarnya hidup-hidup depan biara. Suster Maria akhirnya menyerah. Ia setuju menjadi kepala biara dengan menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Setelah perjanjian dengan iblis ditandatangani, akhirnya ia menyesatkan seluruh temannya dan mereka mengangkat Suster Maria sebagai Bunda Superior baru. Namun yang bikin ngeri, aturan di biara dibuat langsung oleh iblis dan menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Kebaktian di biara diganti dengan cara bernyanyi dan pesta beradu apem lempit sesama biarawati. Semua biarawati diwajibkan menanggalkan pakaiannya saat menari dan berpesta sehingga apem pink bisa terlihat dan gunung kembarnya bisa berguncang secara hebat. Hal itu membuat si iblis sangat senang dan